Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 2031 Standard Ganda Internasional. Mengakui kekalahan. Tidak ada. Kamu begitu galak barusan, dan kamu ingin mengaku kalah saat tidak bisa menang. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi di dunia? Thomaskin tidak berniat memberi Sam Ouyang kesempatan untuk menyerah. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia sudah menendang 3 tendangan beruntun, dan langsung menendang terbang Sam Ouyang lebih dari belasan meter. Wajahnya pucat, situasinya sekarat. Sam. Haris Ye berteriak dengan suara yang dalam, wajahnya muram, semua orang di tempat kejadian kaget dan panik. Thomaskin tidak menahan tenaga sama sekali, pertempuran ini benar-benar tragis. Kekuatannya benar-benar menghancurkan lawan, dan Sam Ouyang tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Namun, Thomaskin mengambil tembakan dengan tegas. Dia sudah menyerah, mengapa kamu masih menyerang ganas kakak laki-laki seperguruanmu sendiri? Kamu penjahat, apa isi hatimu? Kamu sia-sia sebagai murid Kunlun kami. Guru, kamu harus mengadili dia untuk murid. Thomaskin si bajingan, dia sangat angkuh, dan dia hampir membunuh seperguruan kakak laki-lakinya sendiri. Orang seperti itu tidak layak muncul di Kunlun aku. Aku sarankan untuk menghapus basis kultivasinya dan mengusirnya dari Gunung Kunlun. Haris Ye meraung, matanya merah menatap Thomaskin. Ingin menghukumku atas nama kejahatan ini, apakah punya bukti? Apakah aku menyerang dengan ganas? Aku hanya tidak punya waktu untuk menghentikan seranganku. Tinju dan tendangan tidak punya mata. Kamu telah berlatih kungfu seumur hidup. Apakah aku masih perlu mengajarimu tentang ini? Ketika dia bilang menyerah, aku sudah menyerang. Jika aku menarik balik serangan saat ini, aku juga akan menderita luka dalam. Serangan penuh, apakah mungkin aku harus menanggungnya sendiri? Thomaskin mencibir. Dia berniat membunuh setiap langkah dari awal. Aku mengalah dan membiarkannya, dan akhirnya aku tidak punya pilihan selain menyerangnya, dan salahku juga setelah memenangkannya. Jika ilmuku sedikit lebih rendah, mungkin aku yang terbaring di tanah sekarang dan orang yang mati mungkin aku. Mata dia penuh dengan niat pembunuhan, dan itu normal baginya untuk berurusan denganku. Lalu salahku jika aku melawannya. Paman guru kedua. Kamu benar-benar standar ganda internasional, tidak ada rasa hormat di mata Thomaskin. Orang seperti itu tidak layak dihormati. Mata keduanya saling berhadapan dengan tajam. Haris Ye tidak menyangka Thomaskin begitu tidak menghormati senior. Lagi pula, guru masih di sini. Guru, coba dengar, apa yang dia bicarakan adalah omong kosong. Jahat dan licik, pembunuh tanpa perasaan. Hati yang jahat ini dapat disaksikan oleh langit dan bumi, memukuli muridku seperti ini, dan sekarang dia masih berpura-pura menjadi korban. Aku tidak terima. Minta guru untuk mengadilinya untukku. Haris Ye mengertakkan gigi dan berkata, pada saat ini, bagaimanapun, Sam Ouyang sedang sekarat. Semua orang akan bersimpati dengan yang lemah. Haris Ye tidak bisa mengurus sebanyak itu. Sekarang dia hanya memiliki satu kesempatan. Hanya jika dia bersikeras bahwa Thomaskin adalah pembunuh, dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Zaki yang mengerutkan kening, dia tidak berbicara sepanjang waktu, tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa berdiam diri lagi. Haris Ye ini benar-benar pengadu. Bermain melawan satu sama lain, tinju dan tendangan tidak bermata, ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan. Saat ini, Thomaskin akan menyerang habis-habisan. Jika dia mendadak menarik tangannya, dia mungkin menderita luka dalam. Jika Sam Ouyang mengambil kesempatan untuk melawan dan memukul Thomaskin dengan parah, bagaimana kamu menjelaskannya? Zaki yang berkata dengan dingin. Thomaskin hanyalah sebuah tantangan, dan dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri.
Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar antara 4 partai seni bela diri kuno? Bukankah memalukan habis-habisan jika dia pergi? Orang yang hatinya benar-benar tidak terduga. Aku pikir itu seharusnya Sam Ouyang, kan? Mata semua orang tidak buta. Dia ingin membunuh Thomas Qin sejak awal. Apakah kamu sebagai gurunya benar-benar tidak bisa melihatnya? Atau kamu hanya ingin melindungi muridmu? Aku pikir menang dan kalah di tempat kejadian sudah jelas. Jika kamu kalah, kamu kalah. Alasan apa yang ada? Bukan seperti kepribadianmu dengan mencari masalah di sini, adik seperguruan kedua. Jangan biarkan para murid melihat lelukonmu. Bab 2032 Satu Jurus Penentuan. Kata-kata Zaki yang mengenai sasaran, kali ini semua mengangguk dalam diam. Apa yang dikatakan paman pertama seperguruan memang benar, paman kedua seperguruan sepertinya tidak terima kekalahan. Tetapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Semua orang dapat melihat dengan jelas, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang memenangkan atau kehilangan pertempuran ini. Setidaknya Sam Ouyang meminta masalah sendiri. Kakak pertama seperguruan benar, aku pikir Sam Ouyang ini adalah kepompong yang membungkus dirinya sendiri. Kakak kedua seperguruan susah payah mendidiknya, tidak tahu berapa banyak usaha yang dilakukan, tetapi dia membuat kakak kedua seperguruan malu begitu, untuk keinginan egoisnya sendiri, bahkan hubungan dengan adik seperguruan pun diabaikan. Untungnya, Thomas Qin lebih baik. Jika tidak, diperkirakan darah akan terciprat di tempat hari ini. Georgie Zeng berkata dengan serius, dengan memikirkan demi kakak kedua seperguruan. Kakak kedua seperguruan, kamu tidak perlu punya beban psikologis apapun. Aku pikir Sam Ouyang adalah orang yang harus dikeluarkan dari sekte. Dia tidak memenuhi semua harapan kamu dan membuat kamu sangat malu. Murid seperti itu terlalu memusingkan. Jika itu aku, dia akan kutendang keluar dari pintu perguruan. Ini merusak nama baik guru. Dengan kata-kata Georgie Zeng, Haris Ye menggertakkan giginya, wajahnya pucat, tetapi dia terdiam untuk waktu yang lama. Ya, Sam Ouyang lah yang membuat serangan keras sendiri dan diberi pelajaran oleh seseorang. Sekarang dia masih memiliki wajah untuk melalaikan tanggung jawab pada orang Iein. Benar-benar tidak tahu malu. Jangan begitu. Orang akan mengira kita sedang membicarakan paman kedua seperguruan. Ya, aku membidik Sam Ouyang. Aku membahas masalah bukan membahas orang. Paman kedua seperguruan masih layak dihormati. Orang seperti ini yang tidak bermoral tidak pantas mendapatkan kuota untuk ikut serta dalam 4 sekte seni bela diri kuno. Sia-sia sebagai murid Kunlun kita. Adik seperguruan Qin bagus, kami bangga padamu. Ini adalah apa yang diinginkan orang, murid-murid Haris Ye sebelumnya semuanya kejam. Sekarang setelah roda berubah, banyak orang secara alami mulai menimpuk batu pada orang yang jatuh. Sam Ouyang bukanlah orang yang baik. Dia tidak jarang menggunakan kekuatannya untuk menindas adik dan kakak seperguruan di sekte. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, dia mulai berkonsentrasi pada kultivasi, tetapi Zhang Tianchang, Witzer Zhao, dan yang lainnya telah mengambil alih tongkat estafet seperti kata pepatah, balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok, karena ajaran Haris Ye mengarah pada hasil Sam Ouyang saat guru. Haris Ye memandang guru, wajahnya penuh keluhan, dan sekarang satu-satunya orang yang bisa mengambil keputusan akhir adalah guru. Jika bukan karena berada di Kunlun, mungkin Sam Ouyang sudah lama mati. Pertempuran ini, yang menang dan yang kalah, sudah di depan mata. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mari kita hentikan masalah ini. Siapa yang berani mengatakan lebih banyak? Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah berbicara, guru leluhur berbalik dan pergi. Pada saat itu, Haris Ye berlutut dengan wajah cemberut, wajahnya pucat dan menakutkan. Pada akhirnya kalah dari Thomas Qin, Sam Ouyang yang tidak berguna ini,
dirinya kali ini adalah kekalahan total. Di antara sekte, diperkirakan banyak junior sekarang menonton lelucon mereka. Guru leluhur membuat kata terakhir, tidak ada yang berani mengatakan lebih banyak, Thomas Qin juga sudah menduganya sejak lama. Sam Ouyang ini hanya mengikat dirinya menjadi kepompong. Dia hanya berpikir untuk mengalahkannya dan sekedar menamparkan wajah paman kedua seperguruan Haris Ye. Tapi dia ingin bertarung mati-matian dengan dirinya, jika bukan karena ini Gunung Kun Lun, dia sudah membunuh Sam Ouyang. Bagaimanapun, guru leluhur melihatnya dengan sungguh-sungguh, Thomas Qin mengangguk diam-diam. Kakak kedua seperguruan, kembalilah, masalah sudah pasti, hahaha. Kali ini kita benar-benar punya yang kuat, I Georgie Zeng berkata dengan nada mengejek, wajah Haris Ye dingin, dia mendengus dingin, berbalik dan pergi.